Hai, balik lagi di Biologi Vibe. Dan sekarang kita bakal bahas UTBK tahun 2011. Nah, buat teman-teman yang pengen latihan soal, bisa pause dulu soalnya sebelum videonya menjelaskan jawaban tersebut. Oke, kita mulai dari nomor 46. Pernyataan yang benar terkait aktivitas stomata adalah A. Menutup dalam suhu dingin. B. Membuka dalam kondisi terang. C. Membuka jika tekanan turgor tinggi. D. Membuka jika tekanan turgor rendah. E. Membuka jika konsentrasi gula rendah. Nah, jadi stomata itu dia bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, dia itu bakal membuka gitu ya. Lubang di tengahnya ini bakal melebar ketika bentuk dari stomatanya ini membesar. Jadi dia bakal melengkung gitu, jadi kayak balon. Dan ini disebabkan oleh air, yang mana akan membuat tekanan turgornya jadi tinggi. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, membuka jika tekanan turgornya tinggi. Oke, lanjut ya. Berdasarkan klasifikasi 5 dunia, termasuk apakah organisme yang memiliki karakteristik uniseluler, heterotrof, tanpa membran inti, dan tanpa organel sel. Nah, kita harus tahu dulu. Pertama, ada istilah yang bagi saya ini sering banget salah ya. Sering banget kelibet gitu. Pertama, uniseluler sama multiseluler. Terus prokariot sama eukariot. Nah, tahu nggak nih bedanya apa? Nah, sekarang kita lihat. Pertama, karakteristiknya uniseluler. Berarti dia cuman satu sel ya. Kedua, heterotrof. Heterotrof ini berarti dia memangsa hewan lain gitu, atau makhluk hidup lain. Ketiga, tanpa membran inti, berarti dia prokariot. Dan tanpa organel sel. Ya, berarti ini udah jelas ya, uniseluler dan prokariot. Berarti ini hewan kecil banget gitu. Nah, pilihannya ada 5, ini 5 kingdom ya. Animalia ini hewan besar, tumbuhan juga besar. Ini dia multiseluler. Terus tumbuhan juga multiseluler. Fungi multiseluler. Protista sebagian multiseluler, sebagian lagi uniseluler. Tapi protista itu dia eukariot. Dia ada membran intinya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang uniseluler dan dia prokariot berarti pasti Monera. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Grafik yang sesuai untuk menunjukkan hubungan antara jumlah tumbuhan eceng gondok dengan terjadinya proses pendangkalan sungai. Nah, jadi berarti kita harus tahu ya, eceng gondok tuh punya pengaruh apa sih terhadap sungai. Oke, anggaplah ini sungai. Terus di sini ada air ya. Nah, gitu. Eceng gondok itu berarti ada di atasnya ini ya. Apa yang terjadi sih ketika ada eceng gondok? Nah, kita harus tahu ya, tumbuhan eceng gondok ini berarti dia bisa hidup karena ada nutrisi. Selain karena ada air, selain karena ada cahaya juga. Gitu. Terus abis itu dia akan memancing hewan-hewan lain di bawahnya. Entah itu ikan, entah itu mungkin ular. Ya, karena ini mungkin di rawa-rawa ya sifatnya. Jadi sifatnya tuh jadi ada ekosistem rawa kayak gitu. Nah, ini akan membuat si hewan-hewan ini buang kotoran. Terus juga ada yang mungkin ular misalnya tinggal di lubang gitu ya, membuat lubang di pinggir-pinggir sini, akhirnya tanahnya jatuh ke bawah gitu ya.
ya apapun lah aktivitas organik yang pada akhirnya membuat terjadinya pendangkalan kayak gitu. Nah, jadi akhirnya berarti semakin banyaknya eceng gondok, semakin banyak juga pendangkalan yang terjadi. Kalau misalnya kita lihat ini adalah pendangkalannya gitu ya, terus ini adalah eceng gondoknya, berarti kan makin banyak eceng gondok, makin banyak pendangkalan, ya kan? Makin dangkal. Berarti ini berbanding lurus. Nah, berarti kalau berbanding lurus, grafiknya adalah yang B gitu ya. Semakin tinggi eceng gondok, semakin dangkal. Oke. Next. Oke, sekarang kita lanjut nomor 49. Inti teori Darwin adalah A. Manusia bisa saja berasal dari monyet. B. Homolog menjadi dasar makhluk hidup berevolusi. C. Makhluk hidup dapat berubah sendiri secara spontan. D. Hanya melalui mutasi makhluk hidup berubah bentuk dan berevolusi. E. Makhluk hidup berubah bentuk karena seleksi dan adaptasi lingkungan. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, sebenarnya intinya tuh sebenarnya mirip-mirip sih. Cuman di sini yang kita garis bawahin adalah inti teori ya, inti teori. Jadi kesimpulan dari berbagai bentuk teori-teori yang disampaikan oleh Darwin, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat pilihan yang A, manusia bisa saja berasal dari monyet. Ya, mungkin Darwin mengatakan hal itu mungkin, cuman itu bukan sebuah kesimpulan ya, kayak itu tuh contoh berdasarkan teori yang dia ambil gitu. Jadi manusia bisa saja berasal dari monyet tuh kayak itu implikasi dari teorinya Darwin gitu. Nah, jadi ini bukan jawaban yang tepat ya. B. Homologi menjadi dasar makhluk hidup berevolusi. Iya, tapi mungkin homologi ini juga jadi contoh ya, bukan sebuah kesimpulan gitu. C. Makhluk hidup dapat berubah sendiri secara spontan. Ini nggak jelas banget. Ini nggak punya dasar apa-apa. Ini nggak masuk akal gitu. Spontan ini gimana maksudnya? Tiba-tiba berubah gitu kayak Pokemon. Kan enggak ya. D. Hanya melalui mutasi makhluk hidup dapat berubah bentuk dan berevolusi. Ya benar, karena sebenarnya perubahan makhluk hidup yang besar gitu ya, itu karena bentuk dari mutasi. Nah, tapi apakah evolusi itu karena mutasi doang? Enggak. Mutasi itu bentuk adaptasi dari makhluk hidup. Jadi karena dia berusaha untuk mengubah dirinya gitu ya, beradaptasi terhadap lingkungannya, akhirnya sedikit demi sedikit bagian tubuhnya tuh bermutasi kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada proses seleksi. Ya dia nggak berubah nih tubuhnya, cuman karena dia lebih kuat ketika misalnya berantem gitu ya untuk memperebutkan betina gitu, akhirnya dia hidup, yang kalahnya bakal mati, yang hidup bakal kawin sama yang betina, punya anak dan akhirnya melanjutkan keturunan kayak gitu. Nah di situ ada proses seleksi alam kan. Terus habis itu misalnya kayak jerapah itu dia yang lehernya tinggi bakal bisa ngambil makanan lebih banyak, sedangkan yang lehernya pendek bakal kehabisan makanan dan mati kayak gitu. Nah berarti jawabannya adalah adaptasi lingkungan dan seleksi alam. Yang E ya. Oke, lanjut. Nomor 50 yang menunjukkan perbedaan karakter tumbuhan monokotil dan dikotil adalah. Nah, di sini ada ciri-ciri perbedaannya. Pertama dari keping bijinya. Kalau monokotil satu kotiledon. Terus tulang daunnya sejajar dan melengkung, berkas mangkuk tersebar. Bagian perhiasan bunga 3 atau kelipatannya. Sistem akar serabut. Nah, kita cek aja pilihannya dari satu nih. Batang monokotil terdapat kambium, dikotil tidak. Salah ya. Justru yang banyak kambiumnya dikotil. Monokotil ada kambiumnya, contohnya misalnya palem.
Tapi ini kayak nggak banyak gitu jenisnya. Oke. B. Monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut. Ini kebalik ya, ini salah. C. Mahkota bunga monokotil kelipatan 5, dikotil kelipatan 4. Ini salah, ini harusnya 3. Oke, terus pada monokotil batas antara korteks dan empulur tidak jelas, dikotil jelas. Nah ini betul ya, berkas pengangkut tersebar, karena kesebar jadi nggak jelas bentuknya nih. Monokotil tuh rata-rata kayak gini, nggak jelas. Mana korteks, mana empulur, mana monokotil atau dikotil tuh apa ya, bentuknya tuh random gitu, abstrak. Sedangkan kalau yang dikotil dia jelas, dia ada kambium sekundernya, terus di situ bagian dalamnya nih silem, bagian luarnya phloem gitu ya. Terus ada korteksnya, ada empulurnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang E. Nomor 51, anggota kingdom apa yang dimiliki domain eukariot? Nah, ingat tadi istilah eukariot? Eukariot berarti dia punya inti. Punya inti sel. Nah, dari sini ya, saya mau jelasin sedikit. Monera, protista, terus fungi, plantae, sama animalia. Nah, Monera ini dia prokariot. Protista sampai animalia ini eukariot. Nah, tapi Monera sama sebagian protista ini uniseluler. Sebagian protista sampai animalia ini multiseluler. Nah, jadi protista ini sebagian ada yang cuman satu sel doang udah bisa hidup, tapi protista juga ada yang butuh beberapa sel untuk jadi sebuah individu untuk bisa hidup kayak gitu, multiseluler. Nah, jadi kurang lebih gambarannya kayak gini gitu. Nah, pertanyaannya adalah eukariot. Ini ya, eukariot. Jadi jawabannya adalah yang C ya, plantae, fungi, protista, dan animalia. Monera nggak masuk. Tuh. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Beres? Kita lanjut next. Nomor 52. Aktivitas berikut yang terkait dengan cloning adalah. Cloning tuh berarti dia ada punya sel yang sempurna gitu ya. Sempurna. Mungkin misalnya kalau manusia, ini kalau boleh ya, cloning di manusia berarti contohnya 46 kromosom. Atau mungkin ikan mas itu mungkin 100 kromosom gitu ya. Terus dimasukkan ke dalam sel telur yang kosong. Terus habis itu dimasukkan ke rahim ikan misalnya. Ikan belum pernah nyoba sih, tapi yang pernah dicoba tuh di cloning ada domba doli sama katak kayak gitu. Ini contoh aja. Nah gitu, jadi akhirnya dia punya anak yang mirip banget sama kayak si ikan yang pendonornya ini ya. Akhirnya dia punya anak yang mirip gitu. Jadi yang didonor adalah si inti selnya yang punya kromosom sempurna. Nah jawabannya adalah yang si domba doli. Itu transfusi darah tidak, ginjal tidak, penyuruhnyakan in vitro tidak, perbanyakan tanaman germinatif tidak. Itu. Jadi cloning contohnya 2 tadi ya, domba sama si katak. Oke, lanjut.
Nomor 53, berikut yang tidak termasuk karakteristik tumbuhan bakau adalah daunnya sukulen, ya. Akar nafas lentisel, ya. Tidak mengalami pertumbuhan sekunder, ya. Hidatoda untuk mengurangi kelebihan air. Ini salah ya. Kenapa? Karena hidatoda tuh dia sebenarnya itu bagian tumbuhan, bagian daun yang mendukung proses gutasi. Jadi di air itu ada kayak titik-titik air gitu. Di daun itu ada titik-titik air kalau seandainya airnya kelebihan. Nah, namanya gutasi. Tapi proses gutasi ini cuman terjadi di rumput-rumputan gitu. Jadi jarang banget ada di tanaman yang berkambium karena sulit untuk mendorong air dari akar gitu ya ke ujung daun gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ya. Nomor 54, kromosom berikut yang tidak diperlukan untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Nah, di sini ada proses fotosintesis ya, ada reaksi gelap sama reaksi terang. Nah, di sini kita lihat komponen yang tidak diperlukan untuk berlangsungnya reaksi gelap. Ini reaksi gelap siklus Calvin ya. Dia butuhnya apa sih? Butuhnya CO2. Terus dia menghasilkan CH2. Dia butuh ATP sama NADPH. Itu berarti ini nih. CO2, ATP sama NADPH. ATP iya, NADPH iya, sama CO2. Nah, berarti yang nggak dibutuhin sama siklus Calvin atau reaksi gelap adalah yang A dan yang C, oksigen dan juga H2O. Berarti jawabannya A dan C. Bisa ya dua jawaban gini ya? Saya nggak tahu ya, cuman ya udahlah. Berarti jawabannya A dan C. Oke. Nomor 55. Bila suami memiliki genotip golongan darah IAIB, IAIB, dan istrinya IBIO, berapa genotip dan fenotip? Oke, berarti genotip itu gennya. Kalau fenotip tuh hasilnya. Ketika udah punya anak nih, jadinya gimana nih? Gitu. Nah, sekarang kita kawinin aja semuanya. Kita silangin semua. Berarti anaknya ini ada apa aja? Kita coba silangin ya. IA sama IB, berarti anaknya IAIB. IA sama IO, berarti anaknya IAIO. IB sama IB, berarti anaknya IBIB. Terus IB sama IO, berarti anaknya IBIO. Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Beda-beda ya. Ini genotip. Berarti ada 4 genotip. Nah, cuman kita lihat IAIB itu berarti anaknya bakal bergolongan darah AB. IAIO berarti golongan darahnya A. IBIB berarti golongan darahnya B. IBIO berarti golongan darahnya B. Gitu ya. Jadi ya udah. Ini B-nya sama, ini A1, AB1. Berarti ada 3 fenotip. Jawabannya yang D. Oke. Nah, mungkin kalau buat yang belum tahu, di sini ada list daftarnya gitu ya. Berarti kalau misalnya pengen darahnya AB, gennya itu harus IAIB. Kalau golongan darah A, itu bisa 2, bisa IAIO atau IAIA. Kalau B, IBIO atau IBIB. Kalau O, harus IOIO. Nah, gitu. Jadi, makanya fenotipnya jadi cuman 3. Oke, kita lanjut soal nomor 56. Klorofil menyerap cahaya hijau dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk proses fotosintesis. Cahaya hijau, beneran nih.
Sebab tanaman memerlukan cahaya untuk mengubah gerakan siklus Calvin sehingga mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Oke, kita cek ini adalah proses siklus Calvin gitu ya. Ini reaksi gelap gitu. Nah, ini kita lihat gambar paling atas. Cahaya itu datang ke proses reaksi terang. Jadi benar siklus Calvin itu mengubah CO2 nih menjadi karbohidrat, benar. Cuman masalahnya dia bilang memerlukan cahaya untuk menggerakkan siklus Calvin. Nah, ini salah dong. Siklus Calvin nggak butuh cahaya. Berarti ini salah ya. Kedua, cahayanya itu warna apa sih? Gitu. Nah, sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita punya tembok nih, warnanya oranye, tandanya tembok tersebut menerima cahaya matahari dan memantulkan warna oranye dan menyerap warna lain. Warna lainnya diserap sama tembok ini. Nah, begitu juga daun. Kalau daun warnanya hijau, tandanya dia memantulkan warna hijau. Nggak diserap. Yang diserap apa? Semua warna selain hijau. Kayak gitu. Jadi biru, merah, ungu, itu semuanya diserap sama daun. Dijadikan untuk proses reaksi terang. Gitu. Jadi jawabannya ini salah. Bukan cahaya hijau ya, tapi justru cahaya hijau itu dipantulkan. Jadi ini salah. Dan sebabnya juga salah. Jawabannya yang E. Nomor 57. Kodon pada tRNA menentukan asam amino yang dirangkai menjadi polipeptida. Pada proses translasi tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan antikodon pada mRNA. Nah, jadi gini ya, gampangnya. Nah, jadi ini DNA, ini mRNA, ini tRNA, dan ini asam amino misalnya. Nah, kode-kode yang di DNA, yang di kode ini namanya adalah sense. Jadi pita sense gitu ya. Nah, sedangkan bagian DNA yang tidak dikode namanya adalah antisense. Jadi ya udah antisense tuh ya komplemennya sense aja. Nah, selanjutnya mRNA itu mengkode bagian sense gitu. Nah, mRNA ini namanya kodon. Kodon. Nah, kode-kode RNA ini kan bakal membuat sebuah kode asam amino kan. Jadi asam amino ini sesuai dengan kodonnya mRNA gitu. Nah, tRNA ini harus ngikutin kodenya mRNA, tapi komplemennya gitu. Jadi si tRNA itu dia misalnya gini ya. Nah, misalnya mRNA bawanya AUG misalnya. Ini mRNA. Nah, tRNA dia harus kebalikannya. A kebalikannya apa? U ya. Terus U kebalikannya A, G, C gitu. Nah, ini kodenya si tRNA. Nah, tRNA dia bawa asam amino. Asam amino ini sesuai dengan kodenya si mRNA kayak gitu. Jadi tRNA ini dia namanya antikodon. Kebalikannya kodon. Nah, jadi sense, kodon, dan juga asam amino ini sama tuh. Nah, sekarang kita cek. Kodon pada tRNA menentukan asam amino yang dirangkai menjadi polipeptida. tRNA bawahnya antikodon, salah ya. Pada proses translasi
tRNA membawa asam amino. Bener sih, yang sesuai dengan antikodon. Salah, harusnya kodon pada mRNA. Tuh. Jadi jawabannya salah atau E. Tuh. Lanjut. Sifat-sifat unggul apa yang dimiliki tanaman dikotil sebagai bahan bangunan? Bahan bangunan tuh ya berarti harus kuat ya. Strukturnya kuat. Diameter besar. Ya biar makin banyak yang bisa dipakai. Diameternya harus besar. Teksturnya tebal. Ya kalau tipis nggak kuat. Berlignin. Nah, ini nih. Jadi lignin itu adalah komponen utama pembentuk sel-sel kayu. Jadi kalau misalnya kita pengen strukturnya kuat, tebal, nah itu harus ada ligninnya, pasti ada ligninnya gitu. Jadi lignin itu perekat gitulah. Jadi kalau misalnya sel tumbuhan kayak gini gitu ya bentuknya, ya lignin tuh ada di sekitarnya gitu ya, untuk merekatkan si setiap sel ini gitu. Dan ini yang membuat tanaman berkayu menjadi keras kayak gitu ya. Nah, rumahnya Andy yang di TikTok tuh pakai kayu berlignin gitu. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Benar semua. Nomor 59. Apa yang membedakan antara pembelahan meiosis dan mitosis? Pertama, tempat berlangsungnya pembelahan. Ya, mitosis dan meiosis. Mitosis di mana? Autosom ya, sel somatik. Sedangkan kalau meiosis dia adanya di sel gamet. Oke. Macam sel anak yang dihasilkan. Kalau mitosis ini macam-macamnya sama. Jadi anaknya tuh sama jenisnya. Kalau misalnya meiosis ini macam-macam. Terus habis itu jumlah kromosom sel anak. Kalau mitosis dia 2N. Kalau meiosis dia N. Berkurang setengahnya. Nah, terus jumlah organel. Organel ini tidak ditentukan oleh pembelahannya. Jadi maupun mitosis atau meiosis, ya organelnya bakal tetap sama gitu ya, berdasarkan sama induknya gitu. Cuman organel ini ditentukannya sama fungsi dari sel tersebut. Contoh, misalnya kalau misalnya sel otot dia bakal banyak mitokondria. Kenapa? Karena otot itu kan bergerak, butuh energi. Dan mitokondria ini penghasil energi di dalam sel. Jadi sel otot dia bakal banyak mitokondria gitu. Jadi tidak ditentukan oleh mitosis ataupun meiosis. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Apa ini? A. Oke, lanjut ya. Nomor 60. Sifat apa yang dimiliki kelompok Eubacteria? Eubacteria. Berarti dia masuk kelompok Monera ya. Monera kebagi 2, Eubacteria sama apa? Sama Archaebacteria. Prokariot uniseluler. Nah, tadi kita udah jelasin ya, prokariot uniseluler. Betul ya? Reproduksi dengan pembelahan biner. Betul. Dinding sel mengandung peptidoglikan. Ya, betul ya. Memiliki organel sel. Organel sel ini cuma dimiliki oleh eukariot. Jadi ini jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, yaudah. Berarti jawabannya adalah yang A. Beres. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.